Di episode kali ini, kita akan menganalisa gaya permainan akhir Alpazero ketika berhadapan dengan Stockfish. Pada diagram ini, putih memiliki keunggulan 1 pion, 5 pion putih, dan 4 pion hitam. Memenangkan partai ini bukanlah pekerjaan yang gampang. Kita butuh pemahaman posisi dan bagaimana menilai struktur dan fungsi buah catur. Perbedaan yang nampak adalah putih memiliki sepasang kuda dan hitam sepasang gajah. Jika kita memahami secara mendalam dan cermat, hitam memiliki gajah petak terang yang tingkat fleksibilitas yang rendah. Pergerakan gajah petak terang agak terbatas dibandingkan dengan kuda putih yang memiliki pergerakan yang dinamis. Pion G4 dan H5 memiliki masa depan yang bagus bagi putih. Kedua pion ini tidak hanya menekan sayap raja hitam, tetapi memiliki potensi untuk jadi pion promosi. Oleh karena raja putih berada dekat dengan kedua pion. Alpazero mendemonstrasikan kepada kita bagaimana ketepatan langkah dalam menyelesaikan ending ini. Putih raja G2. Dalam ending, mengaktifkan raja adalah pilihan yang tepat. Hitam gajah C8, mencegah benteng menduduki petak B7, benteng B6 menyerang kuda, benteng diadu, benteng B1, Alpazero menolak pertukaran. Putih memerlukan benteng karena benteng putih memiliki tingkat fleksibilitas yang bagus dibanding benteng hitam. Keberadaan benteng putih diperlukan tidak hanya di file B. Lajur F adalah lajur yang potensial yang bisa dimanfaatkan putih untuk mengeksploitasi keunggulannya. Satu-satunya perwira putih yang mampu melakukan tugas untuk mengeksploitasi lajur F adalah benteng. Itulah alasan mengapa Alpazero menolak pertukaran benteng. Hitam raja E8, Alpazero gajah G3, mendukung pion G4 dan H5, pion H6, antisipasi dorongan pion putih di G5. Di sini kita lihat bagaimana solidnya struktur bangunan catur Alpazero. Perhatikan tanda panah berwarna biru. Ikatan dan koneksi buah putih sangat bagus. Alpazero kuda G6, Stockfish benteng A3, benteng B6, gajah D7. Posisi kuda putih di G6 memberi dampak yang berarti dalam permainan ini. Pion G5. Dorongan pion ini memberikan perubahan struktur bagi pion hitam. Langkah ini juga memberi ruang bagi raja putih untuk menempati petak G4. Hitam pukul pion. Alpazero tidak memukul langsung pion dengan perwiranya, tetapi memajukan raja ke G4. Upaya dari putih agar raja lebih aktif mendukung pion H5 sekaligus memberi tekanan bagi hitam. Stockfish gajah D8 menyerang benteng, benteng B2 mengawal gajah, gajah CD8, kuda pukul pion, benteng A1. Jika hitam pukul kuda, gajah kali gajah, putih menyerahkan pion C3, benteng kali pion. Sekarang putih mendapat tempo dengan menempatkan bentengnya di lajur F. Apabila kuda kali pion, benteng skak, raja D7, benteng F7,
Raja C6, kuda E7 skak, Raja B5, benteng kali pion. Putih memiliki pion bebas di lajur H. Pion ini bisa dikonversi menjadi kemenangan. Kita kembali ke partai yang sebenarnya. Di sini Stockfish melangkah benteng A1, kuda F3, benteng A3, gajah E1, gajah A5 menyerang pion 2 kali, benteng F2 mengalihkan serangan di lajur F, benteng A1, gajah D2, gajah D8 mengawal petak G5 dari kemungkinan langkah kuda dan gajah putih yang akan menempati petak G5. Benteng H2, kuda E7 menawarkan pertukaran, Alfa 0 gajah G5, kuda F5. Inilah yang ditunggu dari Alfa 0, kesempatan menukar gajah gelap. Gajah kali gajah, raja pukul gajah. Dengan hilangnya gajah gelap hitam, kini hitam kehilangan perwira yang konsisten mengontrol petak gelap. Hal ini menguntungkan putih, di mana raja putih bisa ke petak G5. Putih benteng B2. Pergerakan benteng putih menjadi dinamis setelah berada di jalur F dan H. Kini benteng pindah ke lajur B. Hitam benteng C1, kuda H4, kuda ditukar, kuda kali kuda, hitam gajah D7, benteng skak, gajah menutup, kuda G2, benteng kali pion. Mungkin Anda bertanya, mengapa Alfa 0 memberi satu pion kepada Stockfish? Perhatikan dengan baik bangunan catur ini. Putih membutuhkan tempo untuk menempatkan bentengnya di baris ke-7. Hal ini terjadi karena petak B7 dalam kontrol gajah hitam. Benteng putih terlebih dahulu harus ke petak H8, kemudian ke petak H7 untuk mengancam pion G7. Oleh karena itu, putih mengorbankan pion C3. Setelah benteng hitam pukul pion C3, baris ketiga bukanlah baris yang tepat bagi benteng. Alfa 0 kuda F4, benteng C1, benteng H8, raja D7, menghindari pining, raja F3, benteng C3, raja F2, raja E7, raja G2, raja F7, kuda G6, raja E8. Nampak kuda putih lebih bagus dari gajah hitam. Benteng A1, putih ingin mengalihkan serangan benteng ke lajur F. Benteng C7, raja H3. Di sini kita lihat bagaimana Alfa 0 tidak terburu-buru menempatkan benteng di lajur F. Alfa 0 lebih mengutamakan mengaktifkan raja dengan ide raja ke petak G4. Benteng F7 mencegah benteng putih menguasai lajur F. Raja G4, raja D8, kuda F4 menutup lajur F bagi benteng hitam, gajah D7, benteng A7, raja C8, raja G3. Apabila hitam melangkah gajah E8, menawarkan pertukaran benteng, putih benteng A6 menyerang pion hitam 2 kali. Kita kembali.
Hitam melangkah benteng E7. Di sini putih membalas dengan kuda D3, raja B8, benteng A6, menekan pion hitam, gajah balik menyerang benteng, benteng B6, raja C7, benteng D6, dominasi benteng putih di baris ke-6, raja B8, kuda C5. Kita lihat bagaimana pergerakan kuda yang dinamis. Pion G6 menawarkan pertukaran pion. Jika putih mengambil pion, benteng G7, di mana ke depannya pion ini juga akan jatuh. Di sini AlphaZero mendorong pion dengan asumsi apabila benteng hitam mengejar dan mengambil pion H6, maka posisi benteng di H6 berada pada posisi yang salah dan membutuhkan tempo untuk kembali ke posisi yang tepat. Stockfish benteng H7, kuda kali pion, benteng kali pion, kuda F4, benteng H1, kuda kali pion. Sekarang putih memiliki 2 pion bebas. Benteng H3, raja F4, benteng H4, raja E3, benteng H3, raja D2, gajah F5, kuda menyerang gajah, benteng H2, raja E3, gajah H3, menghindar dari ancaman kuda, kuda kali pion, stockfish benteng H1, kuda F4, gajah G4, benteng F6, raja C7, kuda D3, gajah D7, pion D5. Dominasi pion putih mulai nampak. Gajah B5 dengan ancaman benteng H3. Putih terancam kehilangan kuda. Tetapi putih mencegahnya dengan kuda F4. Hitam gajah A4, raja D4, gajah E8, benteng F8, benteng D1, raja C5, benteng C1 skak, raja B4, benteng B1, kembali skak, raja C3, gajah B5, raja D4, gajah A6, benteng F7, mengusir raja dari baris ke-7. Di sini stockfish menyerah. Apabila dilanjutkan, kemungkinan partai akan terjadi seperti ini.